lebih lebat lagi, betul enggak? Nah, jadi kita harus putuskan. Kenapa manusia, kenapa orang percaya itu jadi bulanan-bulanan setan gitu? Kita cuma percaya, tapi untuk masa depan, untuk masa sekarang, untuk masa lalu masih mengikat. Tidak dilepaskan. Ibaratkan kayak orang percaya itu, Bu. Ketika Tuhan kasih saya pedang, Tuhan suruh saya belah. Saya lihat keluar 3 benang, baru habis itu Tuhan tunjukkan naga merah ini yang 13 tanduk ini. Saya berperang, berubah saya jadi burung raja wali berperang. Saya koyak itu. Di dalam perut itu banyak orang percaya memuji-muji Tuhan, ukiran-ukiran gereja. Tetapi apa? Mereka memuji Tuhan tapi tengkorak. Lalu Tuhan bilang, kamu tahu itu siapa? Semuanya itu orang Kristen, mulutnya memuliakan aku tapi masih diikat oleh kutuk, masih diikat tradisi. Makanya tidak jarang orang Kristen itu walaupun sudah pendeta bahkan ataupun sudah pekerja Tuhan, tidak jarang mereka itu tergoda dengan kesesatan karena tidak ada lagi solusi. Akhirnya mereka pergi ke dukun, pergi ke pesugihan, atau mereka itu menyembunyikan kebiasaan-kebiasaan, ikatan-ikatan yang tidak bisa dilepaskan mereka sendiri gitu. Ikatan yang nggak bisa, contoh kepahitan, contoh perzinahan, contoh akar pahit, contoh dendam kusumat. Dia bisa memuliakan Tuhan tapi jangan lihat yang satu itu, awas gitu loh. Nah, jadi dosa yang tidak bisa diampuni, dosa yang tidak mau mengampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni, dosa yang tidak diakui. Betul nggak, Pak? Dosa yang tidak bisa diampuni, dosa yang tidak mau kita lepaskan. Bahasa Bataknya gini, diupat malos, disuan tubuh. Artinya, coba kalau tanaman, Bu, saya mau tanya. Kalau ibu cabut tanamannya pasti mati toh. Tapi cabut akarnya toh. Tapi kalau ibu tanam lagi, tumbuh enggak? Nah, banyak ini orang Kristen, dia percaya kepada Tuhan, ditebas daunnya, tapi enggak dicabut akarnya. Betul enggak? Lalu dia bilang, aku udah menerima Yesus, tapi kok ini nasibku. Bukan Yesus yang ingin kamu celaka, tetapi dosamu lah pemisah yang belum kamu akui. Karena dosa yang tidak diakui itu tidak mungkin diampuni. Betul kan, Pak? Ya, sebenarnya kita bilang, Tuhan ampunilah dosaku. Dosa apa yang mau diampuni sekarang gitu loh. Semua dosaku gitu. Nah, semua dosa kita diampuni. Dosa nenek moyang kita, karena dalam rahim kita udah terkutuk. Kenapa dibilang dosa nenek moyang, dosa kita akan turun ke berapa berapa 7 keturunan kalau tidak diselesaikan. Kayak pohon mangga, tidak jauh dari pokoknya. Lalu yang makan buahnya siapa? Ya anak cucunya lah. Makanya bapaknya mamanya yang berdukun tapi anaknya yang bergantian mati. Betul enggak? Bapak mamanya yang pesugihan tapi anak-anaknya yang bergantian kecelakaan dan mati. Betul enggak? Karena kutuk tadi. Nah, makanya lewat kakak suka ini Tuhan suruh bukan saja untuk memulihkan keuangan, bukan saja memulihkan yaitu untuk bayar utang, untuk finansial, untuk ini enggak. Tujuan Tuhan, saya mau bilang, apa yang membuat kita hancur, apa yang membuat kita gagal, apa yang membuat menghalangi Tuhan bekerja? Dosa, akar dosa tadi itu. Ketika kita dilayani pelepasan, pemutusan dosa, mengaku dosa, berbalik dari dosa kita, pemutusan itu, maka semua yang tertutup berabad-abad, ya kan? Pintu-pintu berkat, pintu kemenangan. Kan iblis kan mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencuri damai sejahtera, dia mencuri kesehatan, dia mencuri iman kita, dia mencuri yaitu kekuatan kita. Saya mau tanya, kalau kita ini banyak masalah, akhirnya kan mementahkan hati iman kita, betul enggak? Akhirnya iblis masukkan tipu daya. Iblis tidak bisa membunuh tubuh kita langsung, tapi lewat apa? Intimidasi. Lewat apa? Apa kelemahan kita dia pakai, betul enggak? Stres lah kita, stroke lah kita, stop mate. Itu tujuannya, betul enggak kok? Makanya iblis mencuri, dicuri dulu segala kesempatan, dicuri dulu kemenangan, dicuri dulu rezeki kita. Dari sana badai, seperti bangsa Israel, seperti murid-murid Tuhan. Tuhan tidur, mana ini? Kita biarkan Tuhan tidur di perahu hati kita. Lupa berseru-seru.
Oh matilah kita, Yesus matilah, binasalah kita. Kan bukan dibilang, aku percaya Tuhan Yesus meredakan badai. Tuhan bangun, redakan dulu. Enggak gitu, enggak berseru-seru. Apa? Binasalah kita. Bukankah setiap kali ada pencobaan badai yang kita tahu cuma omongan yang negatif? Sumpah serapah seperti tadi karena nggak jadi bertengkar kan. Ayo, syukur deh, bertengkar. Ayo saling tikam. Mau iblis kan gitu. Iblis tidak bisa. Emangnya bisa iblis memaksa? Hawa, buka mulutmu. Makan ini buah. Nggak bisa. Dia pengaruhi, dia kelabui. Tindakan itu kitalah yang buat. Ya. Tutup celah sama iblis. Ambil semua akar-akar, cakar-cakar dari iblis itu. Kita dilepaskan, dibebaskan. Makanya setan gak takut sama pendeta. Setan gak takut sama namanya penginjil, samanya yang apalah, yang namanya Kristen. Setan tuh takut sama orang yang sudah dimerdekakan dan hidup dengan sepadan pelaku firman, senyawa, sedarah daging dengan firman, dengan Tuhan itu. Amin. Jika kamu di dalam aku di dalam kamu, minta apa saja. Amin. Emangnya kalau kita punya kepahitan, Tuhan mau tinggal lihat kita? Kenapa? Coba, ibu temanku, ibu saudaraku, ibu sahabatku, kalau ku buatlah makanan, tapi maaf cakap, ku buat tai juga di sampingnya, mau makan enggak? Ya Tuhan itu ya gitulah. Kau buat aku hidangan pujian, kau buat aku persembahan, tapi di hatimu ada kepahitan, dendam, kusumat, gitu loh. Tuhan gitu. Coba, karena firman Tuhan tetap, kamu mengampuni orang maka dosamu diampuni. Betul enggak? Jadi iblis bilang gini, kamu doa dosamu mana mujizatnya mana. Ya, lalu pikiran bekerja. Yuk, orang nggak menyembah Tuhan itu yuk enak-enak. Makanya firman Tuhan dikatakan Mazmur 37 ayat 7 sampai ayat 5. Jangan marah, jangan iri melihat orang fasik berhasil dalam kejahatannya, karena dia akan segera lisut dan layu dan binasa. Berdiam dirilah, berlakulah setia, bersukacita, karena Tuhan dia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Bukan dibilang bersukacitalah kau karena rumahmu banyak, karena mobilmu banyak, karena anakmu begini begitu. Janganlah kau bermegah karena apapun, tapi bermegahlah kamu karena Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Amin. Kalau kita bertindak seperti tadi kata Bapak, nanti ibu saksikanlah ke masa depan, biar nanti ibu berbicara di ini. Ya, kalau Tuhan mau saya bicara. Saya nggak mau diatur pikiran saya. Biar saya kosong, nol. Tuhan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tidak terbatas bilangannya, ya toh? Coba. Kalau 0 ditambah berapa? 10. Betul enggak? Tapi kalau 1 masih 11, toh? Betul enggak? Tapi kalau 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 nya banyak terus, tak terbatas toh. Biarkan wadah kosong, biarkan kita dikuasai Tuhan, mujizat terjadi. Jadi ada nanti waktunya ibu saya layani pelepasan. Seperti Bapak ini juga Tuhan sudah berapa kali Tuhan bilang, bangun tim doa lalu layani pelepasan, supaya kita membangun kubu doa. Karena apa? Kemenangan itu bisa di pihak kita karena kuasa doa. Ya. Pekerjaan iblis sekarang mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Sebenarnya tidak ada yang bisa iblis buat, tapi iblis itu mencuri, sama seperti ini. Organ tubuh manusia itu diambil, baru dipindahkan ke robot. Lalu dianggap, penciptaannya seperti ini, padahal dia pencuri. Betul enggak? Ya enggak? Tapi Tuhan menghidupkan orang enggak dengan itu? Sekali hembus, karena dia roh kehidupan, amin. Betul enggak?
Iblis sedang merajalela sekarang. Tetapi ayo kita pijak-pijak pekerjaannya. Amin, Bu. Siap dipulihkan Tuhan? Siap. Siap? Saya doakan ya. Nanti apa yang Tuhan mau biar terjadi. Udah. Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Layak kau disembah, layak kau dipuja ya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Engkau ada
bersyukur, kami memuliakan. Amin. Hari ini adalah hari yang baru, hari yang selalu baru Kau berikan bagi kami. Masih Kau beri kami bernapas, menikmati pertolongan-Mu setiap hari dan keajaiban-Mu. Dan kami tahu hari ini dan hari esok Engkau ada di situ dan bersama kami. Amin. Selalu Kau selesaikan pergumulan kami dengan kemenangan. Amin. Berkat-berkat-Mu yang tanpa batas. Amin. Dan cara-Mu ajaib mengeluarkan kami dari kesusahan dan kesesakan. Amin. Amin. Tuhan, selalu baru pertolongan, selalu baru keajaiban dan mujizat, sempurna melebihi pikiran kami, melebihi hati yang kami sudah rancangkan. Tuhan, ajari kami bersyukur, ajari kami berseru-seru percaya, sebab Engkau Tuhan, ketika kami bergembira karena Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan. Amin. Sebelum kami meminta sudah Kau sediakan. Sebelum kami mencari sudah Kau antarkan. Amin. Sebelum kami ketuk, Engkau sudah berdiri di pintu menyongsong Amin. kami. Bapa seperti mana seperti-Mu yang begitu sempurna mencintai kami, Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu kami temukan di dunia ini. Hanya Engkau Tuhan. Seharga nyawa-Mu lah Tuhan diri kami. Kau tinggalkan tatamu, Engkau rela menanggung hina supaya kami mulia. Engkau rela menjadi terkutuk di kayu salib, dan Kau selesaikan semua hutang dosa dan segala yaitu penderitaan kami, dan Kau katakan sudah selesai. Amin. Apa yang harus kami lakukan? Hanyalah mengangkat tangan dan Engkau turun tangan. Amin. Amin. Hari ini Tuhan, kami tidak akan membiarkan iblis merusak kekuatan-Mu yang sudah Kau kerjakan hidup kami. Hari ini segala beban kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan sudah Kau selesaikan. Tuhan, firman-Mu buat berdarah daging di hidup kami. Kami tidak akan berikan tempat bagi iblis. Segala tempat, yaitu di dalam jiwa roh kami, memori alam bawah sadar kami ambil, yaitu alih. Take over. Tuhan mengambil take over di dalam diri kami. Dan Tuhan yang menjadi Raja dan Pembebas. Tuhan yang membuat kami berkemenangan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat ibu dan bapak yang ada di hadapan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kedua tangan-Mu tertaruh di atas kepala mereka. Sampai masa tua mereka Kau gendong Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kaya. Bumi ini hanya segelintir debu. Berarti Tuhan, Engkau telah meninggikan derajat mereka, mengambil mereka dari maut, dari dosa, dari kematian, dari kehancuran, dari segala utang-utang mereka Kau bayar lunas. Amin. Hari ini segala belenggu-belenggu ikatan dosa-dosa nenek moyang, dosa-dosa taman Eden, dosa-dosa kegagalan, kehancuran, kematian, sakit, penyakit, dan segala perbuatan kutukan di masa lalu, masa sekarang, masa depan, aku putuskan demi nama Yesus. Aku celupkan jiwa roh tubuhmu, masa lalumu, masa sekarang, masa depanmu. Yesus take over. Tidak ada lagi jejak ataupun tempat untuk iblis menuntut hidupmu. Empower you Lord, empowers the Jesus. Empowers the body love, the glory praise. Hari ini Tuhan selesaikan. Tuhan putuskan rantai-rantai yang membuat engkau kesesatan, yang membuat engkau jatuh bangun, yang membuat engkau terbatas. Hari ini Tuhan Yesus menghancurkan Goliat yang melemahkanmu, yang mengintimidasimu, yang membelenggu dan membatasimu. Empower Jesus. Hari ini Roh Kudus bekerja, take over hidup mereka. Pintu-pintu kelimpahan terbuka, pintu-pintu kemenangan. Rumah mereka Kau kirimkan yang mengontrak, atau bagaimana caramu yang tidak terbatas dari segala arah berkat terbuka. Biarlah sukacita mereka dalam Kristus Yesus. Biarlah seluruh tubuh ibu dan bapak ini sembuh. Terutama bapak ini Tuhan sering mengalami Tuhan kelemahan fisik. Bahkan Tuhan yaitu sering mengalami Tuhan
seakan-akan yaitu tubuh ini seperti sangat-sangat lemah. Engkau berikan kekuatan baru. Amin. Dan ibu ini sering mengalami Tuhan, yaitu sering ketika tidur kegelisahan, bahkan banyak Tuhan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ambil dari hidupnya. Empower you for Jesus. Hari ini terima kekuatan dari Roh Kudus. Hari ini terima urapan api dari Roh Kudus. Cinta mula-mula. Tidak lagi mereka pergi kepada hal-hal yang sia-sia. Tuhan buat mereka bertobat sungguh-sungguh. Tidak kompromi lagi saling bertengkar. Tidak lagi ada kepahitan. Tidak ada lagi kebencian dan tidak ada lagi kemarahan. Bahkan segala rasa perdukunan yang pernah masa lalu yang mereka kerjakan, ampuni dari kutuk-kutuk keturunan itu Tuhan. Empower, shape, power in Jesus Christ. Sering bangun tidur, pinggang ibu ini sakit, bahkan kadang untuk duduk congkok berdiri sangat susah. Hari ini tubuhmu diperbaiki. Power the Holy Spirit. Saya ambil dari katamu, pegang tubuh yang sempurna dan kau kenakan begitu. Keuangan dia lancar, bahkan dia boleh lewat kesaksian membawa orang-orang ikut kepada kelimpahan Sion kakak suka. Karena Tuhan akan mengerjakan orang-orang yang kau benarkan, kau luputkan dan kau bebaskan. Empower you Lord in Jesus. Keluar roh jahat yang menguasai jiwamu, yang menguasai tubuhmu, kepahitan yang membara terhadap ibumu, terhadap yaitu orang tuamu. Engkau merasa diasingkan, engkau merasa dikasih, engkau merasa disingkirkan. Every power keluar, keluar kepahitan itu, keluar kepahitan itu, keluar dalam nama Yesus. Power for me, power to Jesus Christ. Power. Saya mewakili ibumu. Anggap sekarang ibumu yang berdiri dan orang tua. Saya minta maaf anakku. Aku minta maaf anakku. Aku telah membuat kepahitan yang dalam. Seakan engkau dengan saudaramu aku bandingkan. Aku minta maaf anakku dan ampunilah aku. Dalam pembagian harta yang engkau tidak terima, dan dalam segala didikanku yang engkau merasa aku banding-bandingkan. Dari kecil engkau merasa aku asingkan. Aku mewakili ibumu. Aku minta maaf anak. Puaskanlah hatiku agar tidak ada lagi kepahitan, agar damai ada di hati. Ampuni aku Tuhan. Lawat dengan cinta, lawat dengan kasih. Di dalam nama Yesus. Dan segala kutuk-kutuk itu putuslah, sehingga anak-anaknya tidak lagi bertikai, tidak lagi saling egois, tidak lagi saling mementingkan diri sendiri. Tidak lagi Tuhan begitu selalu menghakimi orang tua. Apa yang ditabur oleh ibu ini Tuhan, boleh dia Tuhan dipulihkan. Cabut segala kaburan yang buruk di masa lalu dia. Sekarang Tuhan jangan turun kutukan itu ke anak-anaknya. Pulihkanlah. Anakku, aku mengasihimu, sebab engkau berharga di mata. Aku berkata kepadamu anakku, bahwa aku akan menggantikan segala lukamu dengan kesembuhan. Aku akan menghapus air matamu dan menghiburmu. Sebab aku sudah lama menunggumu untuk melepaskan luka-luka pahitmu. Aku sudah lama menunggumu untuk engkau membersihkan hatimu agar aku bisa diam. Tidak segan-segan engkau sangat marah, dendam dan menyumpahi. Tidak segan-segan engkau sendiri mengutuki. Tetapi hari ini dosamu sudah kuampuni dan engkau kupulih. Akulah Tuhan Allahmu yang berkata kepadamu dan memelukmu sekarang. Dan hari ini aku memulihkan anakmu. Empower the Holy Spirit, empower Jesus. Aku akan membawa engkau kembali kepada kehendak, sehingga tidak ada lagi beban di pundak.
Karena sering engkau ditindih oleh kekuatan kegelapan karena kepahitan di dalam batin. Sering engkau mengalami kegagalan untuk berjumpa denganku karena engkau menyimpan tempat iblis berpijak di hatimu. Berhentilah untuk marah. Berhentilah untuk kecewa. Kasih setiaku mengalir bagimu. Terima kasih Tuhan engkau mengasihi Belia dan engkau memulihkan Belia dalam nama Tuhan Yesus. Tadi Tuhan bilang ketika kalian masih muda, anak-anak masih kecil, ada rasa sakit hati, engkau menganggap Bapak tidak setia, bahkan ada pertikaian yang belum selesai. Silakan saling minta maaf supaya aku bisa membawa kalian kepada terang Tuhan. Bapak akui dosamu karena engkau pun pernah jatuh, tapi engkau sudah bertobat. Sekarang katakan, aku mengaku dosa pernah jatuh, tapi aku minta ampun supaya jangan terhalang aku mendapatkan hidup yang kekal. Mari, engkau pernah mengutuki suamimu, kau minta maaf atas segala ucapan. Tuhan, jadikanlah mereka pasangan yang telah kau sucikan dan kuduskan. Dan engkau lepaskan dari segala rantai setan. Dan lakukanlah pekerjaanmu di hidup mereka. Mulai hari ini, tidak ada tempat untuk iblis bagi keluarga ini. Kemuliaan Tuhan menaungi mereka. Dan segala keuangan mereka lancar. Dan hidup mereka dinaungi sejahtera. Dan kemenangan. Malaikat Tuhan berkemah atas hidup mereka. Anak-anak mereka dipulihkan. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kedua, yaitu pasangan ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Damai. Amin Pak. Damai Bu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukurlah pada Tuhan. Sakitmu sudah sembuh. Amin. Karena sering ini seperti menusuk sampai ke sini. Sekarang sudah hilang minyak. Sembuh. Amin. Duduk. Biar kita berdoa. Tidak terasa waktu malam. Tetapi kalau Tuhan sudah melawat, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Amin. Kami akan mendengarkan suara-Mu dan berbalik dari dosa-dosa kami. Yes. Kami mau mengikuti Engkau dengan rela hati dan mencintai Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa ya Tuhan. Amin. Dan kami persembahkan segala kehidupan ini, kehendak-Mu yang jadi. Kami tidak meminta apapun sebab kami tahu sebelum kami meminta sudah Kau berikan. Amin. Sebelum kami mencari kami sudah mendapat. Sebelum kami Amin. ketuk pintu sudah terbuka. Amin. Engkau setelah datang memberikan terang dan cahaya bagi kami. Amin. Berkat-Mu telah menjadikan kami kaya. Amin. Kami adalah orang yang Kau cintai pada waktu tidur pun kami Tuhan. Berkat para malaikat-Mu mengantarkannya. Amin. Keajaiban. Dan juga Tuhan kami bersyukur. Karena semua catatan dosa kami sudah Kau hapus dengan bersih. Yes. Engkau mencelupkan raga sukma jiwa kami. Masa lalu, masa sekarang, masa depan kami. Keturunan kami. Dan semuanya Engkau kuduskan dan Engkau tahirkan. Makanan, minuman kami, pakaian, tempat tinggal kami. Dan semuanya Engkau jamin. Engkau gembala kami yang baik. Takkan pernah kekurangan kami. Amin. Usaha dan pekerjaan kami Engkau berkati. Raja-raja suku bangsa dan bangsa akan menjadi inang pengasuh bahkan untuk Tuhan mengerjakan pekerjaan-Mu. Dan mereka akan membawa korban persembahan kepada kami untuk kami bawa ke mezbah-Mu. Nama-Mu akan ditinggikan. Yes. Dan kami mencintai-Mu Tuhan. Kami serahkan segalanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak serangan balik. Dan kami dalam naungan kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom.